Hai guys, selamat sore. Damai sejahtera meliputi kita. Anugerah yang berasal daripada Tuhan mengalir atas diri kita, dan kesehatan selalu meliputi kita beserta dengan orang-orang yang kita kasihi. Guys, hari ini kita akan angkat tema perlukah darurat sipil diterapkan di Indonesia? Ya, namun jangan lupa guys, sebelumnya untuk selalu subscribe, like di channel YouTube saya Yusna Wiyandi, agar hari lepas hari kita terus bisa saling berkomunikasi, saling bertukar pikiran, dan saling memberkati. Guys, sore hari ini dalam rapat terbatas Presiden Jokowi dengan kabinetnya telah mengumumkan atau menginstruksikan bahwa ada pembatasan wilayah di beberapa wilayah di Indonesia ini terhadap pandemik virus corona. Pembatasan wilayah ini akan didampingi dengan undang-undang darurat sipil. Ya. Nah, perlukah Indonesia ini diterapkan undang-undang darurat sipil? Tentu kita tidak mengharapkan itu, guys. Dan undang-undang ini diterapkan. Nah, supaya undang-undang ini tidak diterapkan, bagaimana caranya? Ya, kita patuh, taat kepada instruksi pemerintah untuk terus membatasi diri kita, bersosialisasi dengan masyarakat, menjaga jarak dengan masyarakat, ya. Selalu tinggal di rumah, stay di rumah, stay di kantor kalau memang tidak ada acara yang benar-benar sangat diperlukan. Ya. Kenapa pemerintah mewacanakan ini, ya, pembatasan wilayah dengan didampingi undang-undang darurat sipil? Tentu karena pemerintah sudah menilai, ya, bahwa masyarakat kita saat ini masih banyak yang berkeliaran di jalanan, ya, masih banyak bergerombol, ya, masih banyak bersosialisasi, ya, dengan beberapa orang berdekatan, tidak menjaga jarak yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu 1 meter minimal, ya. Nah, inilah yang menyebabkan pandemik virus corona ini hari lepas hari semakin bertambah, seperti apa yang dikatakan Pak Ahmad Yuryanto hari ini, bahwa orang yang positif virus corona ini 1.000 orang lebih, dan dengan kematian mencapai 114 orang. Inilah yang menjadi dasar penilaian dari pemerintah tentunya untuk mengambil tindakan tegas terhadap pandemi virus corona ini yang diterapkan kepada beberapa wilayah di Indonesia. Nah, guys, marilah kita membantu pemerintah supaya penerapan undang-undang darurat sipil ini tidak diterapkan, ya. Tentu dengan apa yang bisa kita lakukan, yaitu dengan tetap tinggal di rumah, membatasi jarak ketika kita berbicara, ketika kita bersosialisasi dengan teman, tetangga, ataupun dengan orang-orang yang kita kasihi, ya. Nah, inilah guys, kenapa kita tidak menyadari hari lepas hari sehingga menganggap enteng, ya, menganggap ringan bahwa virus ini tidak akan mengenai diri kita, ya. Seperti yang dikatakan oleh juru bicara virus corona, ya, Pak Yuri, bahwa orang yang kelihatannya sehat itu belum tentu tidak terpapar, ya, karena kita belum melakukan rapid test, ya. Nah, maka supaya ini tidak meluas, menyebar, saling kontak, ya, sehingga kita menjadi tertular, maka kita harus mentaati apa yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu tetap tinggal di rumah, ya, jaga jarak berbicara, ya, hindari kerumunan. Nah, ini yang sulit, ya, yang sulit diterapkan oleh
teman-teman kita ya dengan alasan berbagai macam, yaitu dengan masalah ekonomi dan sebagainya. Guys, tentu pemerintah ketika menerapkan pembatasan wilayah tidak akan tinggal diam ya. Pemerintah sudah memikirkan bagaimana memberikan kebutuhan hidup sehari-hari ya. Sudah direncanakan dengan bantuan sembako dan sebagainya. Marilah kita jangan berpikir negatif, janganlah kita berpikir bahwa kita tidak bisa makan ya, kita tidak bisa bekerja. Guys, kita kasih tahu, kalau semakin kita tidak mentaati peraturan ini ya, kita semakin bersosialisasi, kerja, kemudian bergaul dengan orang-orang yang tidak tahu, terpapar dan sebagainya, kita semakin hari semakin tidak bisa makan dan tidak bisa bekerja. Karena apa? Karena virus ini akan terus menyebar dan meluas ya. Marilah kita sadar ya, berpikir secara sehat bahwa kondisi saat ini kita perlu bekerja sama, saling membantu. Kita bantu pemerintah, biarlah pemerintah memikirkan bagaimana caranya menuntaskan wabah virus corona ini. Tugas kita sebagai masyarakat tentu membantu dengan mentaati anjuran dari pemerintah, yaitu apa? Tinggal di rumah, membatasi jarak berbicara, dan jangan berkerumun. Itu aja tugas kita, guys ya. Semoga ini menjadi pencerahan kita bersama dan kita mulai menyadari bahwa pemerintah tidak perlu menerapkan undang-undang darurat sipil ya. Kita bisa membantu dengan tetap mentaati apa yang menjadi anjuran dari pemerintah. Terima kasih guys, semoga damai sejahtera meliputi kita, membuka pikiran kita, kesehatan meliputi kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, kesehatan tetap ada pada diri kita, Indonesia tetap tangguh, Indonesia tetap sehat. Terima kasih guys, Tuhan Yesus memberkati kita, damai sejahtera terus mengalir atas diri kita. Jangan lupa guys untuk selalu subscribe, like di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling memberkati. Terima kasih, damai sejahtera meliputi kita. Amin.